Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta GR Fest 2025, saya ucapkan selamat datang di online technical meeting JCC Archery Festival pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025. Ini sembari menunggu rekan-rekannya yang lain ya, Bapak, Ibu, dan juga kakak-kakak saya panggilnya gitu ya, karena semuanya jiwa-jiwanya jiwa-jiwa muda gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membantu mendampingi untuk proses technical meeting dan nanti akan ada Coach Noval selaku ketua dari PNJ Banyuwangi yang juga akan membantu menyampaikan terkait dengan teknis dari prosesi turnamen esok hari begitu ya. Dari kegiatan JCC Archery Festival kali ini, alhamdulillah kita akan berjumpa lagi dalam waktu 4 hari ya. Kita akan berjumpa di MAN 3 Banyuwangi, tepatnya di Serono Banyuwangi. JCC sendiri ini, oke, ya sudah nampak, oke. Oke, nah pada TM kali ini kita akan membahas beberapa hal begitu ya, agar para peserta semuanya bisa mendapatkan gambaran yang utuh dan persiapan yang matang untuk menghadapi turnamen esok hari. Jadi nanti kita akan membahas dulu sebenarnya siapa sih yang ada di GR Fest ini gitu. Dan GR Fest sendiri ini itu apa gitu. Kok kayaknya baru pertama kali dengar gitu ya. Jauh kali gitu di Banyuwangi gitu kan. Dan selain itu kita akan bahas lebih detail lagi kategori lombanya apa, kemudian fasilitasnya dapatnya apa aja, juaranya itu akan dapat fasilitas apa aja gitu, terus aturan mainnya gimana. Nah, semuanya akan kita kupas tuntas malam ini begitu ya. Nah, berikutnya tak kenal maka tak sayang kan katanya, makanya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu ya untuk Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan dan kakak-kakak semuanya dengan saya Amini di sini. Saya dari tim panitia penyelenggara GR Fest atau JCC Archery Festival yang kali ini diselenggarakan oleh Junior Championship Center bersama dengan PNJ Banyuwangi. Nah, bagi yang asing begitu ya, sebenarnya JCC sendiri ini adalah event organizer yang pada basicnya kami ini bergeraknya di bidang pendidikan, baik pengadaan lomba-lomba di akademik maupun di non akademiknya kayak gitu. Dan kenapa kali ini kami bekerja samanya dengan PNJ gitu ya? Karena kodarullahnya kita bertemu terlebih dahulu dengan PNJ begitu. Karena pada prinsip dan dasarnya kami tidak membatasi kolaborasi dengan siapapun gitu, tapi khusus untuk Banyuwangi sendiri kami akrab dan bertemu pertama kalinya dengan PNJ dan kodarullahnya komunitas PNJ sendiri juga luar biasa sekali semangat dan juga antusiasmenya gitu ya. Makanya coba kita godok nih gimana kalau kita ngadain lomba panahan tradisional yang gede nih tingkatnya sekalian di Banyuwangi gitu. Oleh karenanya dari misi itu akhirnya tercetuslah keinginan kami, itikat baik kami untuk mengadakan GR Fest gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut ngebahas tentang GR Fest sendiri, biar Bapak Ibu hadirin dan juga rekan-rekan semuanya bisa lebih yakin gitu ya dan lebih mantap gitu dengan panitia penyelenggara. Nah, kalau dari Junior Championship Center sendiri, kami biasa sebutnya JCC. Ini adalah salah satu IO penyelenggaranya. Kami di sini sudah terdaftar secara resmi begitu ya di Kemenkumham. Jadi bisa dicek, tidak perlu ragu apakah ini abal-abal atau tidak. Nah, nggak perlu ya. Kami insya Allah hadir dengan itikat baik, sudah terdaftar secara sah begitu. Dan kiprah kami sendiri sudah nyata terdengar di Banyuwangi karena kami sudah baru saja menyelesaikan begitu ya pengadaan Olimpiade akademik di Banyuwangi. Olimpiadenya berupa matematika, bahasa Inggris, sains dan juga IPS. Kami masih menggodoknya di Banyuwangi saja, mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Dan alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi, telah berhasil diikuti oleh 1.284 peserta begitu ya. Dan berangkat dari sini makanya kami punya keberanian begitu ya untuk mengadakan event yang dengan skala yang lebih gede begitu. Dan harapannya Bapak Ibu hadirin semuanya di sini yang masih merasa asing juga dengan kami bisa lebih akrab dan familiar gitu ya. Barangkali nanti kami hadir di kota Bapak Ibu semuanya untuk mengadakan Junio ini begitu ya. Insya Allah itu tidak menutup kemungkinan begitu. Dan oleh karenanya uh,
ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan kami begitu ya. Kami datang untuk mengadakan olimpiade di pelosok-pelosok Banyuwangi begitu ya, agar semuanya bisa merasakan dan punya kesempatan yang sama begitu. Dan oleh karenanya, karena kami merasa PNJ ini juga sebuah komunitas yang oke banget begitu ya, sudah terdaftar secara sah dan dapat ASK-nya juga begitu ya. Kiprahnya tiap hari ada banget aktivitasnya begitu ya. Mulai dari pengadaan latihan tiap harinya gitu ya dengan beberapa komunitas di berbagai daerah khususnya di Banyuwangi. Terus kemudian juga berbagai ajang kompetisi yang udah berhasil diikutin. Dan yang paling penting di sini ada ketuanya, ada Coach Novo sendiri yang kiprahnya juga luar biasa, sudah terdengar ya, pasti Bapak Ibu semuanya sudah familiar dengan beliau begitu. Oke, nih, perkenalannya sudah, makanya mari kita dalamin lebih lanjut lagi gitu ya terkait dengan event kita yang kali ini, hari Minggu besok ada di JCC Archery Festival atau kami menyebutnya GR Fest begitu ya. Mungkin untuk beberapa rekan-rekan ada yang banyak sekali spellingnya ya, ada yang bilang Jirvis, ada yang bilang Jarves atau apapun itu, ya it's okay lah, monggo. Baiknya gimana dan enaknya gimana. Tapi kalau kami menyebutnya GR Fest begitu. Kami hadir sebagai lomba panahan tradisional dengan itikat dan juga kemauan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga kami membuka dengan skala yang cukup luas dan gede begitu ya, dari tingkat Jawa hingga tingkat Bali dengan tema kali ini Ngudari Warisan Gayuh Kemenangan begitu. Karena bagi kami lomba panahan ini adalah salah satu festival begitu ya, tidak hanya sekedar ajang kompetisi tapi juga ajang silaturahmi, juga ajang untuk melestarikan kebudayaan begitu. Dan oleh karenanya pada konsep kali ini kami menggabungkan berbagai konsep yang ada begitu serta didukung dengan teknologi yang insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah lebih familiar begitu. Dan harapannya dari kegiatan GR Fest kali ini yang kita adakannya di saat hari libur begitu ya. Semoga ini juga jadi momentum yang baik begitu untuk para komunitas ataupun para keluarga yang sedang mendampingi anak didiknya ataupun anaknya berkompetisi sekaligus liburan ke Banyuwangi begitu ya. Karena di Banyuwangi ini cukup luas begitu. Aksesnya mau kemana-mana sangat mudah, mau liburan ke pantai ada, ke gunung ada. Nah, sekalian nih liburan sambil kompetisi gitu ya harapannya. Oke, berikutnya ini yang pasti sudah kawan-kawan semuanya ketahui begitu ya. Untuk kegiatan GR Fest sendiri kami buka mulai dari kompetisinya di usia kategori U7, U10, U13, U18, dan juga umum gitu. Untuk kategori lombanya sendiri ada di horsebow, barebow, jemparing, fast shooting begitu ya. Ini sudah ada detailnya, ada 17 kategori lengkap dengan jaraknya dan juga total rambahan serta anak panah yang nantinya yang akan digunakan seperti itu. Harapannya Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui dan sudah membaca begitu ya, karena saat pertama kali daftar kan pastinya memilih gitu ya akan menggunakan kategori yang mana begitu. Oke, yang berikutnya ini perlu saya sampaikan beberapa agenda bersama kita begitu ya. Registrasi pendaftaran untuk para peserta sudah kita buka mulai dari tanggal 3 Juni sampai dengan nanti H-1 di tanggal 5 Juli begitu. Harapannya bagi saudara atau mungkin tetangga ataupun kenalan Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan semuanya yang belum joinan, mungkin bisa diinformasikan begitu nggih. Karena ini kan bukan hanya sekedar kompetisi, tapi biar bisa bersilaturahmi dan punya kawan baru begitu ya. Jadi GR Fest sendiri ini biar jadi wadah yang kompak gitu buat para peserta semuanya gitu. Jadi masih bisa banget untuk bisa daftar sampai dengan tanggal 5 Juli nanti begitu ya. Kemudian agenda berikutnya kita malam ini banget kita lagi technical meeting online bersama biar para peserta dan panitia ada di satu pandangan yang sama begitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya masih bingung nih, ragu nih gitu ya. Nah, nanti kita bahas biar kita semuanya sama-sama clear kayak gitu. Terus kemudian yang berikutnya karena kami dari panitia menyediakan salah satu fasilitas yang
insya Allah berkah dan juga enak begitu ya para peserta. Jadi kami menyediakan penginapan asrama dengan infak terbaik gitu ya. Kami persilahkan Bapak Ibu mungkin bagi yang berminat bisa daftar gitu. Untuk linknya kan sudah kami share di grup gitu. Bagi yang ketinggalan nanti bisa isi dulu gitu ya. Karena nanti check in penginapan di asramanya akan kami mulai buka di tanggal 5 Juli ya Bapak Ibu. Kami bukanya mulai dari pagi gitu. Jadi bagi yang rekan-rekan peserta ini hadirnya dari luar kota Banyuwangi, mungkin bisa disesuaikan dulu gitu ya untuk tiketnya ataupun akomodasinya. Nanti kalau misalkan datang pagi bisa konfirmasi, Kak saya datang jam sekian gitu. Sudah bisa nggak ya? Oh sudah bisa. Nanti bisa langsung masuk ke kamarnya kayak gitu. Kemudian uh, bagi misalkan peserta-peserta yang lain yang kami nggak nginep Kak gitu ya, kami milihnya langsung berangkatnya malam aja di hari Sabtunya gitu ya. Nanti mungkin nyampe Banyuwanginya Minggu pagi gitu. Kira-kira bisa nggak ya istirahat dulu? Nah, insya Allah kami dari panitia akan menyediakan begitu ya ruang kelas untuk bisa istirahat, bisa mandi-mandi dengan nyaman, dengan aman dan juga ada kafe. Jadi nggak perlu khawatir untuk apa ya perlengkapan dan juga persiapan menghadapi turnamennya kayak gitu. Terus kemudian ini juga salah satu agenda yang kami siapkan khusus untuk para peserta. Jadi nanti ada practice day atau biasanya mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan mengenalnya ini ya latihan langsung di lokasi tembak besok gitu. Nah, itu akan kami buka di hari Sabtu di tanggal 5 Juli. Nanti akan saya jelaskan lebih detail jam-jamnya gitu ya. Tapi yang pasti gambarannya kita akan melakukan practice day ini mulai dari siang begitu. Jadi kalau yang masih di perjalanan pagi, nah bisa istirahat dulu kayak gitu. Dan yang terakhir nanti kita akan melakukan turnamennya di hari Ahadnya di tanggal 6 Juli begitu ya. Next berikutnya ini agenda untuk practice day-nya gitu ya. Kita mulai di hari Sabtu, langsung di lokasinya ada di Man 3 Banyuwangi, tepatnya ini ada di Srono begitu ya, Bapak Ibu dan juga adik-adik rekan-rekan semuanya. Practice day-nya sendiri ini akan kami pecah jadi dua begitu ya, sesuai dengan kategori saat turnamen besok gitu. Jadi saat sesi pertama kita practice day-nya akan dimulai dari peserta dengan kategori U7, U10 dan juga U13 gitu. Nah, untuk kesempatan yang kami berikan nanti ada 3 kali rambahan begitu. Kita akan mulainya di jam 2 tepat ya. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya baik yang berasal dari Banyuwangi ataupun luar Banyuwangi sebelum jam 2 nanti semuanya sudah berkumpul di lapangan Mansrono begitu ya. Apalagi kalau yang rekan-rekan dari luar Banyuwangi kan pasti sudah nyampe tuh. Nah, tinggal jalan-jalan dikit ke belakang nanti nyampe deh di lapangan kita. Tapi kalau dari teman-teman yang di Banyuwangi bisa merapat dulu ke Man 3 Banyuwanginya mulai dari jam 1 mungkin atau setengah 2 kayak gitu ya. Setelah 3 kali eksekusi rambahan selesai, maka nanti kesempatan bagi U7, U10, dan U13 kita tutup begitu ya. Karena kita akan bergantian berikutnya untuk practice day sesi kedua gitu ya dari U18 dan juga umum gitu. Sama kesempatan yang kami berikan ada dari 3 kali eksekusi rambahan gitu. Nanti kita mulainya di jam 3 lebih 7 gitu. Jadi bisa sholat asar dulu bagi rekan-rekan yang mau sholat asar dulu kayak gitu ya gitu. Nanti kita tutupnya sampai di jam 4 lebih 15. Jadi tepat jam 4 lebih 15 lapangan steril, tidak ada lagi yang sedang latihan ataupun sedang practice day gitu ya. Untuk persiapan turnamen esok hari biar semuanya berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan bahas dulu gitu ya. Untuk prosesi pendaftaran semuanya insya Allah di sini sudah daftar begitu ya melalui Manah Pro karena di Manah Pro sendiri ini kami nanti tidak hanya sekedar untuk pendaftaran tapi nanti kami akan menggunakan perhitungan scoring real time dari Manah Pro begitu ya. Jadi nanti untuk official terus kemudian untuk para peserta nanti verifikasi nilainya by aplikasi semua gitu. Jadi ya, kami tidak menggunakan prosesi tulis tangan begitu ya. Oleh karenanya kami himbau dan kami wajibkan untuk peserta yang U7 dan U10 wajib ada officialnya begitu ya. Karena kan kalau masih anak-anak kadang mereka belum bisa mempertanggungjawabkan gitu ya
Jadi harapannya harus didampingi supaya nanti nilai yang terinput sudah sesuai, tidak ada komplain, sehingga hasil bisa keluar lebih cepat dan akurat. Seperti itu. Yang berikutnya, oke, untuk pendaftarannya sendiri, biayanya kami ada di 100.000 ya, kecuali fast shooting. Karena untuk fast shooting ada di 50.000, kemudian untuk officialnya ada di 35.000. Dan kali ini kami hadir dengan skema yang cukup unik begitu ya, karena kami menyediakan pendaftaran kolektif bagi Bapak Ibu komunitasnya ataupun saudara-saudaranya yang mau didaftarkan berbarengan, boleh banget gitu ya, karena untuk pendaftaran 11 orang kami berikan gratis satu. Kan lumayan ya gitu ya, di akhir-akhir liburan kayak gini bisa buat yang lainnya kayak gitu. Terus selain biaya pendaftaran dengan nominal segitu, nanti peserta akan dapat apa aja gitu ya kan, pasti ini yang ditunggu-tunggu gitu kan. Nanti dari kami akan memberikan ID card peserta, kemudian ada sertifikat peserta gitu ya, yang sudah ada namanya begitu ya. Kemudian ada voucher makan siang untuk para peserta dan juga official. Nanti kami akan berikan vouchernya nanti bisa ditukarkan langsung di kafe gitu. Karena insya Allah kafenya ini sangat proper ya, sangat mendukung, bisa menyajikan makanan hangat gitu ya. Jadi harapannya kalau udah lapar, udah capek gitu, nah nanti makan makanan hangat tuh kan jadi salah satu amunisi penyemangat kayak gitu. Terus habis itu selain itu kita juga ada piala untuk juara 1, 2, dan 3 di masing-masing kategori. Kemudian ada sertifikat juara cetak juga yang sudah ada namanya tentunya ya. Dan juga ada uang pembinaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Kemudian fasilitas yang akan didapatkan dari official ini apa aja gitu ya. Nanti kami akan memberikan ID card gitu ya sebagai tanda pengenal, karena kami nanti akan menyediakan khusus area yang hanya bisa dimasuki oleh official gitu. Jadi bagi para official ataupun orang tua atau pendamping yang tidak punya ID card official, tidak kami perkenankan untuk masuk begitu ya. Kemudian mereka juga dapat voucher makan siang gitu. Selain itu, ini yang sudah umum terjadi, ada bebunga gitu ya. Nanti bisa diklaim ke panitia seperti itu. Yang berikutnya juga ada di voucher makan siangnya. Ini nanti dibagikannya pada saat daftar ulang di awal ya, atau registrasi ulang di awal gitu. Sehingga nanti saat siang bisa langsung ditukarkan di jam-jam yang sudah tersedia di voucher makannya, seperti itu. Kemudian ada penginapan yang sudah kami sediakan, ada penginapan putra sendiri, penginapan putri sendiri, dan kami cek ini alhamdulillah sudah terisi beberapa ruangan begitu ya. Alhamdulillah, semoga ini cukup membantu. Dan mungkin bagi Bapak Ibu peserta yang lain yang masih menimang-nimang, nah nggak apa-apa, dipertimbangkan aja dulu gitu ya. Tapi daripada bingung gitu, nah panitia memberikan kemudahan seperti penginapan kayak gitu. Ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin ini ada peserta yang baru join. Jadi kalau ada peserta yang baru datang di hari Ahad pagi gitu ya, nanti langsung saja menuju ke lokasi kami, ada di Man 3 Banyuwangi atau Srono gitu ya. Nanti bisa langsung masuk di sana, bisa istirahat-istirahat dulu, bisa mandi-mandi dulu, bisa makan-makan dulu gitu. Karena nanti kami akan bukakan ruang kelas untuk istirahat sementara, begitu ya. Oke, yang berikutnya kita akan bahas juga terkait dengan penghargaan juara. Ini yang ditunggu-tunggu pastinya oleh Bapak Ibu dan juga rekan-rekan juara lainnya gitu ya. Karena di GR Fest sendiri kami berani menyatakan gitu ya, kami akan berikan yang terbaik, pengalaman yang terbaik gitu ya. Dan juga tentunya nanti untuk para juara selain dapat piala gitu ya, nanti akan dapat sertifikat cetak gitu ya. Meskipun nanti kemungkinan mohon maaf sertifikat cetaknya tidak bisa langsung kami berikan di hari H karena akan kami proses untuk tanda tangan di Kormi Jatim dan itu butuh waktu. Jadi kami akan mencetak dulu sertifikat yang sudah ada namanya, baru akan kami kirim ke Surabaya. Setelah itu baru bisa kami distribusikan ke masing-masing para juara sehingga nanti untuk biayanya akan ditanggung oleh panitia. Seperti itu, nanti para juara tinggal mengirimkan alamatnya saja, begitu ya. Dan untuk nominal juaranya berapa sih yang dari kemarin nggak di-spill-spill gitu, nggih. Nah, ini sudah kami buka, nggih, untuk kategori selain UMKM, gitu. Sorry, selain umum gitu ya. Untuk kategori selain umum, juara satunya ada di nominal 250.000, juara duanya ada di 150.000, dan juara tiganya ada di 75.000.
Baru kalau untuk yang umum gitu ya, ini sebagai pemancing gitu ya, biar semangat bapak ibunya, nggak cuma sekedar nemenin anaknya, tapi kalau bapak ibu juga mau mencoba gitu ya, lumayan ini ya, coba-coba berhadiah gitu. Juara satunya ada di 750.000, juara duanya ada di 500, dan juara tiganya ada di 250.000. Namun perlu kami sampaikan gitu ya, ini nanti uang hadiahnya akan cair jika dalam kategori tersebut memenuhi kriteria minimum peserta. Seperti misalkan untuk kategori Berbo U10 campuran individu harus ada minimal 20 peserta. Kemudian Berbo U13 putri individu harus minimal 20 peserta. Seperti ini ya. Kalau ini tidak terpenuhi, maka untuk uang pembinaan ini mohon maaf belum bisa kami cairkan gitu ya. Tapi untuk hak-hak lainnya akan tetap kami berikan seperti ada goodie bag juara dari para sponsor, pialanya, dan juga sertifikatnya. Insya Allah itu semua tetap akan diterima oleh para juara, begitu ya. Dan ini ada beberapa kategori yang memang tidak ada uang pembinaannya, karena memang khususnya untuk fast shooting ini kan kategori hiburan bersama begitu ya, dan kami taruhnya nanti di sesi akhir. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum daftar dan merasa, ih kok aku pengen coba ya tiba-tiba ya, nah itu nanti silahkan hubungi panitia saja saat di hari H, begitu ya. Oke, selanjutnya ini jadwal acara untuk di hari Minggu nanti, begitu ya. Harapannya Bapak Ibu dan juga para peserta lain semuanya bisa eh, sama-sama melihat dan juga memahami gitu ya, bahwasanya nanti untuk registrasi sesi satu dari para peserta U7, U10, U13, kami akan buka mulai dari jam 6.30 pagi, begitu ya, sampai dengan jam 7.15. Ini nanti akan check in, silahkan tunjukkan saja melalui HP-nya gitu ya. Silahkan buka akun Manah Pro-nya. Nanti dari panitia tinggal tembak scan barcode-nya saja. Cukup seperti itu saja. Nanti kemudian para peserta akan mendapatkan ID card dan juga voucher makan siang. Begitu. Kemudian nanti sekaligus langsung dicek alat di sampingnya untuk kami tempelin stiker di peralatan yang akan digunakan. Seperti itu ya. Kemudian nanti kita lanjutkan acara pembukaannya gitu ya. Nanti kami bukanya mulai dari jam 7.15 gitu. Sengaja kami buka lebih pagi begitu ya, karena supaya turnamennya nanti nggak kesiangan, nggak kepanasan gitu ya. Jadi bisa nyaman semuanya saat bertanding begitu. Nanti untuk acara formalnya ini kami bisa sampaikan ada beberapa key person dari pihak Pemda yang sudah kami undang gitu ya. Semoga kalau nanti tidak berhalangan Bupati, kemudian Kepala Dispora, kemudian Kormi, dan juga dari pihak Dinas Pariwisata Banyuwangi akan turut hadir di sini seperti itu. Kemudian setelah acara pembukaan nanti langsung kami akan mulai buka transisi untuk persiapan lomba di sesi pertama begitu. Namun pada lomba JR Fest kali ini perlu kami sampaikan di awal, setelah pembukaan nantinya kami akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu begitu ya. Yang biasanya fotonya di akhir, ini kami geser untuk kami lakukan di awal supaya bisa foto dan potret bersama dengan key person yang hadir. Dan biasanya kalau masih pagi itu kan masih pada semangat semuanya gitu ya. Nah, jadi biar terabadikan momennya seperti itu. Baru setelah itu nanti kami akan mulai untuk lomba sesi pertama U7, U10, dan U13. Kami akan mulai di jam 8 lebih 15 begitu ya. Total ada 8 tambahan yang akan kami pertandingkan gitu ya. Namun sebelumnya kami akan berikan kesempatan untuk tambahan percobaan terlebih dahulu. Seperti itu. Nanti ini estimasi akan selesai di jam setengah 12 atau 11.25. Kemudian kita akan break istirahat sholat dulu, sholat zuhur dan juga makan siang begitu ya. Baru nanti untuk sesi pertama langsung kami berikan pengumuman dan juga penyerahan hadiahnya di jam setengah satu atau 12.25 seperti itu. Untuk penyerahan hadiahnya nanti lokasinya akan geser berbeda, ada di sekitar kafe gitu ya. Jadi saat penyerahan hadiah dari sesi pertama sekaligus berbarengan dengan prosesi dari turnamen di sesi kedua begitu. Nah, untuk sesi kedua sendiri kami akan
mulai lombakan ini untuk para peserta dari U18 dan juga kategori umum begitu ya, yang mana para peserta ini sudah bisa registrasi mulai dari jam 10 gitu. Jadi sengaja kami pisahkan ya Bapak Ibu para peserta untuk registrasi pagi khusus untuk yang lombanya di sesi pertama supaya tidak menumpuk begitu ya. Kami dahulukan untuk yang lomba sesi pertama, nanti yang sesi kedua baru bisa registrasi di jam 10 seperti itu ya. Kemudian untuk lomba di sesi kedua sendiri ini sama, kami akan mulai di jam 12.30 gitu ya. Harapannya para peserta semuanya sudah sholat zuhur begitu ya, supaya lombanya lebih tenang begitu. Oke, sepertinya ini saya ada kendala jaringan sebentar deh. Coach Novel, apakah suara saya sudah masuk? Sudah masuk jelas, cuman videonya mati. Oh, siap. Nggih, mohon ditunggu sebentar. Nggih, mohon maaf ada kendala teknis begitu nggih. Mungkin Bapak Ibu yang tadi ketinggalan join-nya, kalau masih ada pertanyaan boleh sambil ditanyakan di kolom chat begitu nggih. Sembari saya bantu jelaskan nanti di akhir seperti itu. Oke, sebentar. Sebentar ya, ini nampaknya ada kendala jaringan di saya. Oke, semoga sudah nampak kembali. Sudah nampak ya? Coach Novel, apa sudah nampak Coach? Belum ya? Oke. Masih muter-muter. Masih muter-muter. Oke, baik, siap. Mau ditunggu dulu, ini sepertinya ada kendala jaringan. Oke, kita tunggu dulu biar lebih enak ya. Penjelasannya ini tadi dari mana kita bahasnya gitu. Nah, sudah. Sudah nampak? Kamera emang dimatiin ya? Iya, saya pakai kamera yang Oh, satunya. oke, oke, oke. Oke. Oke, sudah nampak. Oh, Hmm. Mohon ditunggu terlebih dahulu nggih, Bapak Ibu. Ini sepertinya ada kendala di device saya.
Boleh saya ditunggu dulu 2 sampai 3 menit begitu ya. Coach Noval, tolong diajak ngobrol-ngobrol dulu mungkin ya, para peserta yang sudah hadir ini. Saya tak coba perbaiki device-nya sebentar ya. Apa saya jawab ini ya? Saya jawab yang tanya ini. Boleh, nampaknya sudah ada yang tanya ya, Coach ya. Ya, coba saya cek dari atas. Oke, coba saya jawab dari LCA Aditya ya. LCA Aditya menanyakan soal peserta yang mengikuti 2 orang gitu ya? Satu peserta ikut 2 kategori gitu ya? Iya, betul. Eh, kalau boleh tahu itu di kategori 7 meter sama 10 meter Pak ya? Iya, benar. Oke. Gini, kita besok kan menggunakan sistem songsi Pak. Jadi di pertandingan perpatri biasanya sudah familiar dengan sistem songsi yaitu kosong isi. Ya. Jadi kalau memang anaknya mampu main dalam satu sesi dalam berbarengan, itu ya kami persilahkan boleh mengikuti. Jadi mungkin nanti di kategori 7 meternya kloter pertama. Nah, nanti selesai dia kloter pertama di kategori 7 meter, dia langsung geser di kategori 10 meternya. Seperti Berarti itu. nanti enggak sesuai urutan di ini ya, Coach, di apa namanya di aplikasinya ya. Eh, Nanti yang mengikuti 2 kategori bisa konfirmasi ke panitia agar diberikan urutan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Siap, sama-sama, Pak. Sudah menjawab, Pak Nggih? Iya, Oke. Oke. Selanjutnya atas nama dia. Oke, atas nama dia menanyakan untuk baju bebas ya, Kak. Dalam pertandingan perpatri, kita menggunakan kostum baju adat tradisional. Jadi tidak boleh menggunakan jersey, tidak boleh menggunakan kaos. Seperti itu. Apakah orangnya ada ini? Atas nama Kak Dia, apakah sudah terjawab? Oke. Jadi dalam pertandingan perpatri kita diwajibkan pakai baju tradisional, ya. Boleh menggunakan baju koko, bersarung juga boleh. Menggunakan yang paling simpel biasanya menggunakan baju adat Madura. Baju loreng-loreng, pakai udeng Madura, selesai sudah pakai celana. Bas. Biasanya gitu. Kalau saya pakai adat Banyuwangi biasanya bajunya hitam, baju hitam terus pakai udeng. Itu sudah simpel sekali. Untuk contoh ya, nanti bisa dicek di grup sudah saya kirimkan itu contoh-contoh baju tradisional. Ada yang simpel, ada yang keren, ada yang lebih menarik. Nanti bisa jadi contoh itu. Oke, siap. Oh, pakai adat Banyuwangi saja. Wah, itu paling simpel itu. Pakai baju hitam, pakai udeng kalau laki-laki ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga dari LCA Hana Naila. Malam Kak, untuk latihan U10 dan 13 memang cuma sampai jam 3 saja ya Kak. Di atas jam 3 tidak boleh ikut latihan. Eh, mungkin jelasnya nanti biar teman-teman panitia yang lain ya di praktik Iya, itu. betul. Ini tadi ngebahas yang ini ya, Coach ya, terkait jadwal ya, Oh, Coach nggih, ya. nggih, nggih. Ya, Silakan tadi dari bisa Kak dibahas. siapa, Coach? Kak, Oh, siapa ini Kak Kak LCA? Hana ya. Hana. Iya, Kak tadi kan sempat tanya ya, kalau untuk latihan yang U10 dan 13 memang cuma sampai jam 3 saja, Kak. Di atas jam 3 tidak boleh ikut latihan. Betul, Kak, sengaja kami batasin ya, karena kan biar semuanya para peserta ini bisa merasakan praktis di barengan gitu ya. Maksudnya oleh karenanya kami batasin waktunya khusus yang U3, U10, U13 dan U7 sampai dengan jam 3 aja. Jadi kalau telat ya nanti mohon maaf sebisa mungkin jangan sampai telat gitu ya karena nggak ada waktu toleransi lebih yang kami berikan seperti itu. Gitu Coach Noval. Mungkin ini ya Coach karena alhamdulillah ini device saya sudah
sudah kembali normal gitu nggih. Tadi kan kita sebenarnya ngebahasnya ada di bagian jadwal acara begitu nggih. Saya geser langsung ke THB aja gitu karena sebenarnya bahan yang saya sampaikan ini saya ambilnya dari THB. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga para peserta gitu ya, nggak perlu khawatir. Tadi yang dibahas apa aja? Nah itu sebenarnya kami semuanya ngebahasnya dari THB. Jadi bisa dipelajari langsung di sini. Oke, ini tadi yang coba kita bahas tadi kan untuk jadwal acara lomba di sesi kedua begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Nanti kita mulainya untuk sesi kedua, ini khusus U18 dan juga umum, kita akan mulai di jam setengah satu, begitu aja, ada di jam 12.30, kemudian untuk sesinya sendiri kami akan langsung buka di 8 sesi rambahan nantinya, tentunya dengan diawali sama sesi rambahan percobaan terlebih dahulu, begitu ya. Nanti insya Allah akan selesai di sekitar pukul 15.40, setelah itu kita akan lanjutkan satu kategori terakhir ada di kategori face shooting gitu ya. Jadi bagi para juara, bagi para peserta begitu ya yang dari U7, U10 ataupun U13 yang sudah menyelesaikan sesi lomba di awal dan ikut face shooting, boleh nggak Kak? Boleh begitu ya. Silahkan nanti ikut lombanya di jam 15.40 begitu. Baru setelah face shooting nanti kita akan istirahat sholat asar dulu gitu ya. Baru kita akan akhiri dengan pengumuman lomba dan juga penyerahan hadiah untuk sesi kedua di jam 16.10 atau jam 4.10 begitu J. Harapannya dari sini para peserta dan juga Bapak Ibu semuanya bisa clear ya dengan jadwal acara lomba hari Minggu besok begitu. Oke, nanti untuk sesi tanya jawab akan kita buka setelah penjelasan dari Coach Naufal, begitu nggih. Coach Naufal, boleh tolong dibantu Coach untuk penjelasan lebih detailnya terkait dengan teknis, begitu ya, terkait Ya, boleh, teknis boleh. lombanya. Kita akan mulai dulu Coach dari sini, ketentuan umumnya. Monggo Coach Naufal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, saya memulai dari ketentuan umum, gitu. Di ketentuan umum sebetulnya sudah bagi teman-teman perpatri sudah familiar, gitu. Jadi ini mungkin merefresh ulang dan mengingat ulang. Mungkin barangkali ada teman-teman yang tidak belum pernah mengikuti event perpatri. Semoga penjelasan ini bisa menjawab. Oke, di poin G, ketentuan umum. Semua peserta wajib menggunakan busur dan anak panah yang sesuai dengan ketentuan berikut untuk menjamin kesetaraan dan keselamatan dalam perlombaan. Oke, kriteria pemanah. Satu, birbo ya. Birbo berbahan natural dari kayu atau bambu, lebar cowakan window 3 sampai 9 cm, busur birbo standar atau birbo tradisi. Riser terbuat dari kayu, tidak boleh menggunakan aksesoris kecuali erores. Ya, kecuali erores. Pemberat tidak boleh kecuali pemberat ditanam. Ya, tidak pemberatnya tidak keluar, ditanam itu boleh. Selanjutnya, lem terbuat dari natural atau laminasi. Jadi busur birbo di Perpatri itu riser wajib menggunakan berbahan kayu, tidak boleh menggunakan aluminium dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya ada busur horsebow. Wajib menggunakan jenis busur horsebow yang sudah umum diketahui. Aksesoris tidak diperbolehkan RRS, penanda bidikan, finger, dan slinger. Oke, mungkin kalau busur horsebow ini polosan aja ya, tidak boleh ada RRS, tidak boleh ada bantuan bidikan, entah itu jarum atau apapun. Oke. Selanjutnya ke busur divisi jemparing. Busur berbahan natural dari kayu dan atau bambu. Lebar cowakan window maksimal 3 cm. Lebar cowakan window maksimal 3 cm, lim atas dan bawah harus sama panjang.
posisi memanah wajib dengan duduk bersila atau bersimpuh. Tinggi busur bebas, anak panah berbahan kayu atau bambu, diameter maksimal 6,5 mm. Ketebalan alas duduk maksimal 3 cm. Jadi busur jemparing ini wajib pemanahnya untuk duduk ya. Entah duduk simpu atau bersila, bebas duduknya. Oke. Selanjutnya ada kategori fast shooting. Kategori fast shooting busurnya bebas, berbo, busbo ataupun jemparing. Ya, sesuai dengan pemanahnya. Kalau manahnya biasa pakai berbo ya pakai berbo boleh. Shaft berbahan kayu atau bambu dengan jenis nok bebas. Jadi kemarin banyak yang menanyakan busur anak panah dari karbon, fiber dan lain-lain boleh nggak dipertandingkan? Tidak boleh. Ya, wajib menggunakan shaft yang berbahan natural seperti itu. Kalau noknya bebas, mau nok vermil dan lain-lain bebas. Selanjutnya quiver juga bebas. Mau quiver di punggung, di dada, mau di samping, model ke belakang, itu bebas. Bebas kalau quiver. Oke, next. Ini langsung boleh menanya atau lanjut, Mbak? Kita lanjutkan dulu Oh, saja, Coach. Nanti kalau dari Coach Novel sudah selesai penjelasannya, baru kita interaksi tanya jawabnya gitu ya. oke, siap. Saya lanjutkan, G. Selanjutnya kriteria anak panah. Ya. Kriteria anak panah sah berbahan natural, self knock untuk usbo. Self knock hanya untuk usbo. Yang lain-lain berbo, jemparing, fast shooting itu boleh menggunakan knock eksternal atau knock tambahan plastik boleh. Boleh menggunakan nok plastik. Nah, ini birko jemparing. Oke. Venus terbuat dari bulu unggas. Ya, tidak boleh Venus terbuat dari spon, dari rubber dan lain-lain tidak boleh. Wajib menggunakan bulu unggas. Entah bulu bebek atau bulu ayam, bulu kalkun boleh. Terakhir, inisial pada masing-masing anak panah. Jadi silahkan dikasih nama, entah menggunakan pulpen, spidol, atau solasi kertas ya, lalu tempel boleh. Terus boleh juga dikasih inisial aja, misal NP atau apa boleh. Tidak perlu nama lengkap, yang penting bisa menandakan bahwasanya itu anak panah kita. Oke. Selanjutnya, spesifikasi fast target. Spesifikasi fast target ini yang beda hanya di U7 dan U10. Ya, fast targetnya kita hanya menggunakan ring 5 sampai 10. Jadi hanya 6 ring. Ya, jadi hanya 6 ring dengan satu bantalan itu di, diisi oleh 2 fast target. Seperti itu. Untuk ukuran ring, ukuran ring itu tidak antara 7 meter dan umum ya semuanya ini itu ukuran ringnya tidak berubah, ukuran ring sama, hanya saja di U7 dan U10 skor 1 sampai skor 4 itu kita hapus. Untuk ukuran ring sama diameternya ya, jadi ukuran ringnya sama, tidak lebih dan tidak kurang insya Allah. Oke, selanjutnya ketentuan bantalan, setiap pemanah akan menembak pada sisi kanan dan kiri target secara terpisah sesuai dengan arahan petugas di lapangan. Pembagian posisi berdiri dan sisi target dapat dilihat melalui akun peserta masing-masing. Oke, next. Aturan perlombaan. Berikut adalah aturan teknis yang wajib diikuti seluruh peserta selama lomba berlangsung. Oke. Ketepatan waktu ada
ketentuan menembak, pelanggaran sanksi. Next, Mbak. Oke. Penilaian dan scoring. Dah, itu aja. Jadi ini menurut saya sudah jelas ya. Tidak ada yang ditanyakan kayaknya. Karena sudah terinci. Oke, next, Mbak. Ketentuan kepesertaan. Oke, satu, ketentuan usia dan administrasi peserta. Peserta hanya dapat mengikuti kategori usia jika pada 6 Juli 2025 belum mencapai usia maksimal sesuai ketentuan kategori. Contoh peserta U10 harus belum genap 10 tahun pada tanggal tersebut. Ya, jadi sebetulnya ini sudah bisa dijawab di aplikasi ya. Ketika kita nginput tanggal lahir itu otomatis kategori mana yang bisa kita masuki, kategori mana yang tidak bisa dimasuki, seperti itu. Otomatis. Kalau selama bisa, Mas misal masih bisa masuk U7 ya, masuk U7 gitu aja. Betul, karena case-nya sering terjadinya gini ya Coach ya, anaknya usianya 9 tahun gitu. Nah, ini bisa ikut U berapa ya gitu. Kadang ada yang tanya gitu Coach. Berarti kan kalau misalkan usianya 9 tahun, dia bisa ikut yang U7 dan juga U10 gitu ya Coach ya. Ya, betul, Betul. betul. Oke. Coach, ini coba saya geser saja ke bagian Oke. bawah ya Coach ya, untuk terkait dengan penentuan juara gitu. Karena nampaknya ini yang harus kita bahas detail gitu. Insya Allah yang lainnya nanti para peserta bisa dibaca gitu nggih. Insya Allah semuanya sudah clear jelas poin-poinnya. Gitu. Nah ini dia untuk penentuan juaranya. Yes, ini. Penentuan juara dan penghargaan ini ya. Ya betul Coach. Oke, L1, ketentuan penentuan juara. Juara ditentukan berdasarkan akumulasi total skor tertinggi dari seluruh rambahan. Oke, jika terdapat peserta dengan total skor yang sama, diutamakan peserta dengan jumlah anak panah bernilai tertinggi terbanyak. Misal saya dan Mbak Amin itu sama skornya, maka yang menentukan extend terbanyak. Seperti itu. Jika masih sama, diutamakan peserta yang lebih dahulu mencetak skor tertinggi. Oke, sudah jelas ini. Jika masih imbang, maka dilakukan babak sort of aduan. Oke, selanjutnya penghargaan juara, peserta juara 1, 2, dan 3, setiap kategori berhak mendapatkan piala kejuaraan, sertifikat juara, dan yang terakhir uang pembinaan. Next, Mbak. Oke baik, sebentar. Oke. Insya Allah ini tadi sudah saya jelaskan sih Coach ya, terkait Ya, dengan para juara-juaranya. Dari Coach Novel mungkin ada yang mau ditambahkan dulu Coach, yang mungkin masih terlewat gitu ya sekiranya. Apakah ada? menurut saya cukup ya. Mungkin dari peserta atau ofisial mau menanyakan agar lebih jelas. Oke, siap. Kalau gitu kita ini ya Coach ya, kita langsung masuk ke sesi Q&A aja ya Coach ya. Oh Kita ya, coba bantu jawab dulu dari beberapa kolom komentar, kolom chat ini sudah banyak pertanyaan yang masuk gitu ya. Mungkin kita awali terlebih dahulu. Tadi Kak Hana sudah, oke. Kemudian ada dari ini Kak Raffi dari Gedang Agung Lumajang. Masya Allah luar biasa. Ini Lumajang semangatnya dan antusiasnya. Sampai jumpa nanti ya di Tanah Belambangan. Oke, pertanyaannya Bismillah izin bertanya. Di THB-nya tertulis bahwa satu official dengan 2 atlet. Dan pastinya nanti klub yang membawa atlet banyak membutuhkan lebih dari satu official. Betul sekali. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti ada garis seperti shooting line, waiting line, equipment line, official line, dan garis penonton? Karena dengan klub membawa atlet banyak dan para orang tua yang ikut ditakutkan masuk ke garis perlombaan. Terima kasih. Baik, ini tadi sudah coba saya bantu jelaskan ya. Jadi nanti dari panitia sudah membatasi area-areanya seperti yang ditanyakan sama Kak Raffi. Jadi besok insya Allah
pelaksanaannya bisa nyaman, bisa aman gitu ya, semuanya duduk dan juga ada di area lokasi sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Nanti insya Allah dari panitia akan menge-share gitu ya untuk gambaran lapangan detailnya seperti apa sih, shooting line di mana, waiting line di mana, area tunggunya di mana gitu ya. Jadi biar orang tua, coach ataupun pendamping lainnya ada gambaran seperti itu. Begitu ya Kak Raffi ya. Semoga sudah clear ya. Kalau belum nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya. Yang berikutnya ini ada yang tanya, izin coach untuk fast target U7, U10 bisa satu-satu aja kah coach? Kasihan bingung kalau isi dua. Nah, gimana ini coach Novel? Ya, sudah ditetapkan kita menggunakan dua base target dalam satu bantalan. Tujuannya karena di U7 maupun U10 biasanya groupingnya itu terlalu ketat ya. Akhirnya banyak hero yang Robin Hood, bahasanya Robin Hood atau tertabak dari belakang itu kan justru merugikan. Terus kadang juga ada yang protes kalau eh, titik tengahnya itu sudah penuh. Wajar Betul. karena di U7 maupun U10 itu biasanya grouping kan karena jarak dekat dia. Biasanya kuningnya sudah nggak kelihatan. Kuning nggak kelihatan akhirnya kloter yang terakhir atau pemanah yang terakhir itu nggak kebagian kuning, bahasanya gitu. Makanya kita coba menggunakan satu bantalan dengan menggunakan dua face target seperti itu. Jadi sebetulnya ini memudahkan peserta juga memudahkan scorer ya. Karena kalau terlalu speed juga terlalu grouping tim scorer susah nanti. Susah nyabutnya juga eh, apa ya? Scoringnya itu Bingung ya coach sulit lah ya, karena terlalu sempit, dempet-dempet terlalu gitu. penuh. Ya. Ya, betul. Ya, jadi harapannya Kak Nuseibah dari Bali ya ini ya. Sorry, Kak Tiwi ya dari komunitas Nuseibah Bali. Jadi harapannya sebenarnya dari panitia kami sudah menyediakan fast targetnya. Nah, selagi masih ada waktu, mungkin itu bisa digunakan latihan gitu ya, Coach ya. Jadi kan adik-adik dan juga para peserta lain bisa di print sendiri fast targetnya, kemudian digunakan untuk latihan gitu. Jadi insya Allah kalau sudah terbiasa nanti saat turnamen enak gitu. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Setia Prastiani, mau tanya nih, untuk daftar ulang, bisakah pakai satu HP saja, pakai aplikasi Manah Pro-nya? Misalkan kami satu keluarga isinya 4 orang ikut lomba di beda kategori, cukup pakai aplikasi di HP saya saja kah? Jadi tidak harus masing-masing pegang aplikasi sendiri-sendiri. Betul ya, tadi sudah coba saya bantu jawab. Nanti kalau untuk login di aplikasinya, bisa dari satu device saja. Jadi kalau misalkan Kak Setia Prastiani ini 4 orang ikut semua, nanti setelah daftar ulang di akun pertama bisa di log out, kemudian login lagi di akun yang lain. Begitu ya Kak ya. Nanti kalau masih ada kendala teknis di lapangan nanti bisa minta tolong ke panitia saja. Insya Allah kami siap membantu gitu ya. Oke, yang berikutnya dari Kak Tiwi. Ada pertanyaan lagi nih Coach. Izin lagi Coach, apa masih bisa mengganti kategori lomba ya Coach? Kategori lomba masih bisa, masih bisa. Masih bisa ya Coach ya, karena Masih dari bisa. panitia juga belum ini ya, Ya, belum selama membagi ya. selama nomor bantalan belum terbagi itu masih bisa. Jadi silakan secepatnya kalau mau ganti divisi atau ganti kategori boleh. Betul. Harapannya ya paling tidak kalau memang mau ganti kategori bisa dilakukan malam ini, begitu ya Betul. Kak Tiwi gitu. Oke. Berikutnya Coach, kita next ke pertanyaan berikutnya. Izin mohon dijelaskan kembali sistem scoring masing-masing peserta, khususnya untuk yang U7 dan U10. Apakah official atau peserta sendiri? Jika official, apakah
masukan skor di aplikasi Manah Pro-nya bagaimana ya? Terima kasih. Oke, untuk Kak Setiani, jadi memang sudah saya sampaikan tadi ya di awal, khusus untuk peserta U7 dan U10, kami mewajibkan ada official. Gunanya untuk apa sih Kak? Gitu ya. Nanti official ini bertugas untuk memverifikasi nilai gitu. Jadi dari panitia akan full menggunakan scoring dari aplikasi Manah Pro. Ketika sudah di-input, akan kami tunjukkan ke official nilainya sekian. Silakan dicek apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, nanti officialnya tinggal klik verifikasi saja. Seperti itu. Makanya ini kami tekankan sekali lagi, ini wajib pakai official ya, karena kalau masih adik-adik kan kadang nggak ngerti ya, aduh ini salah, tapi kok udah kepencet verifikasi gimana? Nah, itu yang tidak bisa kami fasilitasi nanti gitu. Karena kalau sudah diklik verifikasi oleh official atau oleh peserta, kami dari panitia tidak menerima komplain apapun. Begitu, J. Oke. Oke, berikutnya pertanyaan dari Kak Aditya Naufal dari LCA. Izin bertanya untuk official atas nama Albinugel Putra, kok statusnya sampai sekarang masih nunggu verifikasi? Oh, oke, Kak Albinugel, ini tadi sudah dibantu cek sama panitia ya. Nampaknya akun yang digunakan untuk daftar itu masih akun peserta gitu. Jadi silahkan diganti dulu jadi akun orang tuanya gitu. Jadi bisa langsung diganti namanya saja, nama orang tua atau officialnya siapa, kemudian nanti dari panitia akan langsung verifikasi. Begitu ya Kak ya. Karena ini kaitannya dengan administrasi saat cetak ID card, kalau namanya masih salah, nanti panitia nggak bisa cetakin gitu. Makanya belum kami verifikasi seperti itu. Semoga terjawab ya Kak Aditya Noval. Nanti kalau ada kendala silakan boleh chat PC ke panitia ya. Ada Kak dengan saya sendiri Amini di grup, nanti boleh PC ke saya, nanti saya coba bantu gitu ya. Oke, yang Oke. berikutnya kita ada pertanyaan. Oh oke, itu tadi Kak Aditya Noval ya. Iya, ini saya kan ini satu aplikasi kan untuk dua orang. Betul. Yang satu ini yang atas nama Aditya ini kan untuk ofisialnya kan juga tetap pakai nama dia kan bisa. Tapi ini yang Albi ini kok kenapa nggak bisa? Oke, mohon maaf, mungkin boleh diinfokan terlebih dahulu. Aditya Naufal ini umurnya berapa ya? Sama sama dengan Albi sama umur Oh 9. begitu. Cuman Oh, oke. ofisialnya Aditya ini tetap pakai nama dia itu sudah terverifikasi. Sedangkan yang Albi ini sampai sekarang belum bisa. Oh, oke. Padahal Ini sama-sama pakai namanya peserta. oh, baik, siap. Kalau gitu nampaknya ada kendala di panitia, nanti coba saya sampaikan ke tim ya, Kak ya. Oke. Terima kasih, Kak. Baik, siap. Terima kasih. Oke, lanjut ke Kak Hana Naila dari LCA. Kak, putri saya ada yang ikut dua kategori. Kalau nanti lombanya bersamaan, apa bisa diatur nomor targetnya berdekatan supaya tidak terlalu lama jalannya? Gimana ini Coach Noval? Bisa, sudah saya jelaskan tadi ya, sudah dijelaskan itu bisa, Oh, siap. Oke, siap. bisa. Jadi memang nampaknya banyak ya Coach Novel ya, yang satu peserta ikut dua atau tiga kategori gitu ya. Ya, Dan mungkin ya, karena mungkin dan jauh dari Bali ya, pengen ikut dua. iya, biar sekalian jauh-jauh ke sini cuma ikut satu tanggung gitu ya. Jadi nanti memang Bapak Ibu kalau ada adik-adik atau putra-putrinya yang ikut lebih dari satu kategori dan lombanya bersamaan, nanti dari panitia akan mencoba membantu menyesuaikan gitu ya supaya jamnya saat rambahan nanti tidak berbarengan gitu. Jadi masih bisa jalan dua-duanya atau tiga-tiganya atau mungkin empat gitu. Seperti itu. Bisa hubungi kemana coach untuk mengganti kategori? Oke. Ini nanti bisa coba kontak ke ini ya di grup ada panitia, mungkin di saya bisa PC di WA nanti setelah technical meeting akan saya bantu proses. Begitu ya Kak Tiwi ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu ataupun para peserta lain ada lagi pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Baik, sama-sama Kak Tiwi. Ya, ini kalau yang dari kolom chat, insya Allah semuanya sudah terjawab dan sudah clear gitu ya, Coach ya. Mungkin yang belum tanya gitu atau mungkin telat gitu, kalau mau ada hal-hal yang masih mengganjal dan dibingungkan, boleh banget ditanyakan gitu ya.
Oke. Mungkin ini juga pertanyaan bagi para peserta ya, Coach ya. Coba saya bantu tanyakan gitu ya. Karena akhir-akhir ini musimnya sering musim hujan gitu ya. Takutnya tiba-tiba nih gitu ya, lagi rambahan pertama atau kedua gitu, Coach. Tiba-tiba hujannya turun, Coach. Nah, itu nanti gimana kebijakan dari panitianya gitu? Ya, nanti kita akan panggil ya. Kita akan panggil seluruh ofisial untuk mengambil keputusan apakah pertandingannya dilanjut atau tidak. Kalau misal memang dilanjut, eh, mungkin pengurangan rambahan aja. Kalau memang tidak bisa dilanjut, mungkin karena cuaca yang hujan deras ya, tidak bisa dilanjut, ya mungkin kita langsung input atau kita langsung total skor dari rambahan yang sudah dimulai seperti itu. Oke, artinya kan berarti tetap dilibatkan untuk diskusi begitu ya, Coach ya. Jadi segala keputusan nanti akan kita ambil bersama begitu. Maka belum ini ya, belum tunjukkan denahnya ya, Coach ya. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya bisa akses untuk denah kegiatan ada di grup ya. Sudah coba saya share. Oke. Oke, sebentar. Oke. Ini saya akan coba share denah lokasi ya. Sebentar. Oke, mungkin ini sudah tampak gitu ya. Bapak Ibu, ini dokumennya bisa dicek di dokumen untuk pemesanan asrama ya. Di sini kami juga sudah coba tampilkan untuk denah acara besok gitu. Jadi memang ini lokasinya semuanya full ada di lokasi MAN 3 Banyuwangi di Srono gitu ya. Ini dari lokasi sekolah ini agak sedikit masuk ke gang gitu jadi Bapak Ibu. Jadi kalau yang dari luar kota mungkin nanti jangan bingung karena kami akan kasih tanda gitu ya umbul-umbul jadi kelihatan oh ini lokasinya gitu. Nah, nanti akan masuk sedikit gang sekitar 100 meter saja gitu ya. Kemudian bisa langsung masuk di pintu masuk akan disambut di pos satpam. Kalau yang bawa mobil bisa langsung parkir di area mobil gitu ya di sini. Tapi kalau yang untuk rombongan besar nanti base-nya bisa masuk juga langsung parkir di sini. Dan di sini juga ada area musola bisa untuk istirahat mungkin yang bawa drivernya atau lain-lainnya gitu ya. Terus ini adalah area-area ruang kelasnya dan di sebelah kanan sendiri ini adalah area asrama wanita. Jadi bagi para peserta yang sudah booking untuk asrama wanita, nanti lokasinya ada di sini. Jadi memang terpisah ya untuk pria dan juga wanita gitu. Makanya kami tidak bisa menyediakan kamar untuk suami istri gitu. Kalau untuk yang suami istri kami arahkan untuk bisa cari penginapan di luar gitu. Ini asrama wanitanya di sebelah sini, kemudian asrama prianya di sebelah sini gitu. Nah, di sekitaran sini nanti langsung ada kafenya atau kantinnya gitu. Insya Allah ini sangat nyaman karena sangat luas sekali gitu ya dan pilihan makanannya banyak gitu. Kami buka mulai dari Sabtu pagi, jadi bagi yang datang dari Sabtu pagi nanti nggak usah bingung cari makannya di mana gitu ya. Insya Allah semuanya sudah tercover di cafe ini gitu. Jadi bisa cek-cek saja gitu. Kemudian di sini juga ada parkir mobil gitu ya. Kalau di sebelah sini tidak cukup, nanti bisa masuk ke sebelah sini. Bagi para peserta yang daerah Banyuwangi gitu ya, sekiranya deket-deket sini mau bawa motor gimana Kak? Nah itu boleh, nanti langsung kami arahkan parkirnya di sebelah sini gitu. Kemudian nanti untuk area tembaknya ada di lapangan belakangnya di sini gitu ya. Ini pintu masuknya ada di sebelah sini. Nah sebelum masuki area lapangan, nanti kami akan melakukan proses registrasi ulang dan juga cek alat ada di sini ya gitu. Jadi sebelum masuk ke lapangan tembak akan kita cek alat dan registrasi dulu. Baru setelah itu nanti memasuki lapangan gitu ya. Lapangannya penampakannya seperti ini. Kalau ingin detailnya nanti bisa cek di Google Maps gitu ya. Nah, nanti di area
sebelah kanan sini adalah tenda-tenda VVIP, tenda VIP dan juga tenda orang tua gitu. Nanti kami sediakan kursi dan juga tenda yang nyaman sehingga Bapak Ibu pendamping nanti tidak kepanasan gitu, J. Semuanya bisa nyaman gitu saat mendampingi. Dan di sini ada ruang panitia gitu. Baru di sebelah sini gitu ya, di paling bawah pojok, ini adalah lapangan area tembak untuk U7 dan juga U10 begitu. Nanti di sebelah sini adalah area memanah untuk U13, U10 dan juga U13, U18 dan juga umum gitu ya. Jadi ini saat praktis D akan langsung di area memanah sini gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu peserta yang mau mencoba praktis D nanti langsung menempati di area tembaknya masing-masing, area panahnya masing-masing gitu ya. Insya Allah nanti informasi terkait bantalan dan lainnya akan diinformasikan menyusul, bisa dicek di akunnya masing-masing gitu. Seperti ini gambarannya. Nah, tadi kan ada pertanyaan terkait waiting line, official line gitu-gitu ya. Nah, nanti kami akan kirimkan lebih detailnya gitu ya. Nanti semuanya area dibatasi gitu ya. Ada di sini untuk official dan juga untuk waiting line gitu. Jadi untuk para penunggu ataupun pendamping nanti di sini gitu. Jadi memang tidak bisa memasuki area sini gitu ya. Hanya orang-orang yang berkepentingan saja gitu. Harapannya dengan setting area yang seperti ini para peserta bisa nyaman saat lomba gitu ya, dan para pendamping juga bisa puas gitu karena bisa melihat perlombaan ini dengan lancar gitu. Oke, mungkin itu sih ya Coach Noval. Apakah Bapak Ibu ada hal-hal yang masih diragukan atau dibingungkan gitu? Monggo saya kasih kesempatan lagi. Mbak Amin boleh ditampilkan baju tradisional yang pernah saya kirim itu. Oh, oke. Sebentar saya cek dulu ya Coach ya. Oke. Tapi nampaknya kalau terkait baju tradisional, rekan-rekan sudah pada paham ya Coach ya? Kalau nggak boleh pakai jersey Oke, gitu ya Coach ya? insya Allah sudah paham dan mayoritas sudah pernah mengikuti pertandingan perpatri, jadi sudah familiar. Iya. Dan ini mungkin Coach hampir kelupaan informasinya. Kenapa sih kok dari panitia gitu ya? Karena nanti memang ada penghargaan sendiri gitu khusus untuk busana Ya, terbaik. Cuma-cuma pakainya gitu, tapi dari panitia juga kasih apresiasi gitu. Oke, oh mungkin ini ya Coach ya. Coba saya tampilkan dulu. Sudah nampak ya Coach ya? oke, Seperti ini ya Coach ya oke, untuk baju-baju tradisional yang betul dimaksud. sekali. Nah, ini dari yang simple, Ya. yang agak ribet. Sekaligus ini biar belajar ya Coach. Ah, ini baju adat dari mana gitu ya. Jadi saling mengenal gitu. Seperti ini. Sip, mantap. Siap. Insya Allah sudah clear semua ya Coach ya. Sudah siap Clear. bertanding semuanya di Tanah Belambangan di hari Minggu nanti di 6 Juli 2025. Kalau dirasa sudah cukup, boleh kita akhiri ya Coach Noval ya. Siap. Tapi mungkin sebelum kita akhiri, Coach, boleh ya kita foto bersama dulu untuk Bapak Ibu yang tidak berhalangan on cam, boleh dibantu on cam dulu. Luar biasa. Coach, ini ada Kang Uging dari LCA. Gimana, Masya Allah. Kang? Sudah sudah siap bertanding nanti? Oke. Monggo Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk on cam, boleh kita on cam dulu ya. Luar biasa. Oh, ini adik Aditya Naufal. Wah, luar biasa. Mana ini saudaranya yang satunya ini? Nggak apa-apa. Kalau kalau seperti ini kan sudah sambil melihat ya, oh ada siapa-siapa saja yang akan ikut bertanding nanti gitu ya. Jadi Kak saat bertemu nggak kaget gitu. Oh, ini yang kemarin gitu. Gitu. Luar biasa ada Kak Setia. Nah, ini kenapa pada off cam lagi ya? Ayo, monggo kami tunggu dulu ya on cam-nya biar kita sesi foto dulu. Bagi yang tidak berhalangan, monggo Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan semuanya Lanjut. bisa
Ditemani Halo, on-cam-nya. Coach, izin bertanya sebentar. Oh iya, silahkan. Gimana? Ini kan ada info kalau akses Jember Banyuwangi itu katanya akan ditutup. Bener nggak ya? Di Nggih, alas Bumi. betul. Nggih, betul. Eh itu di tanggal 24 Juli, insya Allah. Oh gitu. Berarti aman, nggih? Aman, insya Allah aman. Siap. Terima kasih, Coach. Nggih, sami-sami. Ini memang sudah kami setting gitu ya, Coach ya. Jadi ditutupnya setelah event gitu. Jadi nggak ada kendala. Oke, nampaknya yang lain ada kendala untuk on-cam, nggak apa-apa. Kita on-cam seadanya saja. Oke, tadi mana ini? Kang Uging, halo Kang Uging, luar biasa. Oke, ini kita foto dulu ya. Boleh kita beri senyum terbaiknya. Tiga, dua, satu. Oke, boleh sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu para peserta semuanya yang sudah berkenan hadir di TM. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sampai jumpa nanti di arena panahan di Tanah Belambangan di 6 Juli 2025. Dari saya, Amini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, silakan.